Udah mau memasuki tahun ajaran baru 2025, masih pada heboh karena akan diberlakukan pendekatan pembelajaran deep learning. Nah, masih simpang siur deep learning itu kurikulum atau bukan. Jadi teman-teman, deep learning ini untuk tahun 2025 masih bukan merupakan kurikulum ya. Kurikulumnya tetap masih menggunakan kurikulum Merdeka atau kurikulum Merdeka Belajar ya. Nah, sementara deep learning itu hanya pendekatan pembelajarannya aja. Jadi pembelajarannya yang lebih mendalam, di mana ada 3 unsur nih yang diperhatikan di dalam deep learning. Yang pertama adalah meaningful learning. Nah, meaningful learning itu apa? Nah, meaningful learning itu adalah pembelajaran yang hanya mengikut sertakan ilmu-ilmu atau keterampilan-keterampilan yang bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi sekarang nih guru-guru kalau ngajar harus mikir-mikir dulu nih, ini ada nggak manfaatnya nih di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya nggak bermanfaat mah ya udahlah, nggak usah dipelajari gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mindful learning. Mindful learning itu artinya anak-anak sekolah itu belajar dengan penuh kesadaran dari dalam dirinya sendiri ya, dari faktor intrinsik bukan dari faktor ekstrinsik atau faktor luar. Misalnya nih, anak-anak jangan sampai mau belajar, mau ke sekolah tapi karena memang disuruh banget sama orang tuanya gitu ya. Terus dia belajar aja gitu karena merupakan kewajiban gitu ya. Tapi dia tidak ada motivasi di dalam dirinya yang merasakan bahwa dia butuh belajar. Kenapa? Karena dia butuh tahu ini gitu ya, untuk permasalahan kehidupannya. Dia tertarik dari dalam dirinya, bukan karena disuruh orang tua, bukan karena memang tetangga-tetangga juga pada sekolah, bukan itu, tapi dia merasa bahwa perlu belajar ya, ada ketertarikan bahwa saya pengen tahu nih, pengen juga bisa nih. Untuk apa? Bukan untuk yang menyenangkan orang tuanya, tapi karena dia merasa ini perlu nih supaya saya bisa kalau ketemu masalah tersebut gitu ya, bisa menyelesaikannya. Nah, contohnya seperti itulah. Pokoknya dia belajar itu didorong oleh dirinya sendiri gitu ya, didorong oleh perasaan bahwa saya perlu bisa hal yang sedang dipelajari itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah joyful learning. Jadi pembelajaran atau praktek-praktek belajar mengajar yang menyenangkan gitu ya. Jadi anak-anak itu tidak tertekan dan juga merasa senang berada di dalam lingkungan pembelajaran tersebut gitu ya. Jadi anak-anak yang senang gitu ya belajar di dalam lingkungan pembelajaran itu biasanya yang pertama nggak sungkan-sungkan nanya, kemudian yang kedua tidak pernah merasa bahwa dirinya itu dibully gitu ya. Kemudian anak-anak juga